Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Desa PDTT, adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pendamping lokal desa atau LTD adalah sebuah jabatan sebagai pendamping desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa yang bertugas untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sebuah desa. Tugas pokok pendamping lokal desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2020. Dikutip dari halaman website resmi Rekrutmen PLD 2022.kemendes.go.id, dikonfirmasikan saat ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia membuka lowongan kerja untuk posisi pendamping lokal desa atau PLD. Selanjutnya teman-teman bisa kunjungi websitenya, kemudian teman-teman bisa melihat persyaratannya terlebih dahulu dengan klik persyaratan. Nah, di sini kualifikasinya yaitu pendidikan minimal SLTA atau sederajat, memiliki pengalaman di bidang pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun, diutamakan memiliki pengalaman sebagai kadar pemberdayaan masyarakat desa KPMD, mampu mengoperasikan komputer minimal program Office Word, Excel, dan PowerPoint, dan menggunakan internet, sanggup bekerja penuh waktu, dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas. Diutamakan penduduk desa di kecamatan setempat, usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat mendaftar. Untuk tahapan seleksinya, pertama pendaftaran atau registrasi. Isikan form sesuai pendaftaran dengan kolom yang diminta. Mengunggah atau mengupload dokumen surat lamaran kerja beserta ijazah terakhir yang ditujukan kepada Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Mengunggah atau upload dokumen lainnya yang diminta seperti KTP atau surat keterangan domisili. Kedua, proses seleksi pendaftaran yang mencakup penyeleksian administrasi oleh tim seleksi. Kemudian pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi administrasi untuk lanjut ke proses lanjutan yakni tes tertulis dan tes wawancara. Kemudian tes tertulis yang akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kemendes PDTT. Kemudian tes wawancara akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kemendesa PDTT. Kemudian penetapan hasil seleksi. Penetapan hasil seleksi dari seluruh proses seleksi dan tes. Selanjutnya kontrak kerja dan penugasan. Untuk tugas pokok dan fungsinya, pendamping lokal desa PLD adalah TTP yang memiliki wilayah kerja di desa. Tugas pokok pendamping lokal desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2022. Pertama, melakukan pendamping dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa. Selanjutnya, terlibat aktif mencatat, melaporkan kegiatan sehari-hari di desa yang berkaitan dengan implementasi
SDGs Desa, kerjasama antar desa, dan BUM Desa di dalam aplikasi laporan harian dalam SID. Kemudian melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID dan meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunikasi pembelajaran. Kemudian untuk rincian tugas pendamping lokal desa PLD, fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan. Pertama, kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa dibuktikan dengan laporan. Kedua, ketersediaan dan ketetapan waktu dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pembangunan desa dibuktikan dengan laporan. Ketiga, RPJM Desa, RKP Desa, APD Desa, laporan realisasi dan LPP Desa dipublikasikan atau dapat diakses masyarakat. Kemudian pencapaian SDGs Desa, melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa. Pertama, kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa dibuktikan dengan laporan. Kedua, data SDGs Desa dan indeks desa terupdate setiap tahun. Kemudian, fasilitasi dan pendampingan pengembangan ekonomi lokal, melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa atau BUM Desa bersama. Pertama, kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa atau BUM Desa bersama dibuktikan dengan laporan. Kedua, BUM Desa atau BUM Desa bersama di wilayahnya melakukan pendaftaran. Ketiga, BUM Desa atau BUM Desa bersama di wilayahnya melakukan pemuktahiran data. Keempat, BUM Desa atau BUM Desa bersama di wilayahnya terakreditasi sesuai jadwal. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Selanjutnya, melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat. Pertama, tumbuh dan berkembangnya kelembagaan masyarakat, kelembagaan formal maupun non-formal, dan terlibat aktif dalam mendukung pembangunan desa. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas diri. Meningkatkan kapasitas diri yaitu meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajaran. Pertama, secara mandiri, meningkatkan kapasitas dan aktif melibatkan diri dalam komunitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian, pemerintahan daerah, dan pihak ketiga. Kemudian, melaporkan pelaksanaan tugas. Melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi Daily Report Pendamping Desa. Pertama, laporan elektronik pelaksanaan tugas PD dalam aplikasi Daily Report Pendamping Desa. Selanjutnya, melaksanakan tugas lainnya dari kementerian. Melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi Daily Report Pendamping Desa. Melaporkan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi Daily Report Pendamping Desa. Untuk kota setiap provinsi, teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya. Kemudian untuk honornya, teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya, yaitu di rekrutmen.pld2022.kemendesa.go.id, di mana untuk waktu pendaftarannya pada tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Nanti saya akan upload video cara pendaftarannya di video selanjutnya. Pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.